Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya Allah masih beri kita kesehatan, kesempatan sehingga pada hari ini saya masih bisa mempresentasikan hasil dari tugas saya mengenai tugas akhir yaitu perkembangan fisik dan psikologi tentang perkembangan manusia. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Halim Purnomo, semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sri Handayani, NIM 2021 07155. Nah, pertama bagian latar belakang. Pada dasarnya, semua manusia itu berkembang dengan normal, yang mengalami kelainan perkembangan dan beresiko untuk mengalami masalah dan dalam perkembangan mempunyai persamaan kebutuhan baik dalam aspek fisik dan psikologisnya. Dan kebutuhan yang bersifat fisik itu misalnya seperti tempat tinggal dan kebutuhan makanan yang terpenuhi, makanan yang bergizi, sedangkan kebutuhan psikis itu seperti kasih sayang, rasa perhatian, dan juga lain sebagainya. Sebagaimana kodratnya manusia itu akan harus mempunyai kebutuhan sekunder dan primer. Nah, seperti itu juga perkembangan manusia. Manusia itu berkembang sejak dari dia lahir hingga dewasa dan sampai waktu meninggalnya manusia tersebut. Nah, di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia itu tentunya ada proses-proses, ada faktor-faktor yang nantinya akan saya bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini ada kajian teori mengenai apa yang saya bahas. Yang pertama itu, berikut ini adalah beberapa pendekatan dan konsep dalam psikologi Islam. Saya mengambil dari psikologi Islam yang mempelajari tentang perkembangan manusia. Tentunya kita sebagai umat Islam tidak asing lagi mendengar beberapa hal yang ada di slide PPT saya, yaitu yang pertama ada fitrah, yang kedua akhlak, ketiga nafs, yang keempat tazkiyatun nafs, yang kelima ada surah. Apa itu fitrah? Sebenarnya manusia itu sejak lahir itu sudah diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep fitrah itu merujuk pada kodrat aslinya manusia itu seperti apa, yang cenderung kepada kebenaran dan kebaikan. Nah, dalam psikologi Islam menganggap bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah yang suci. Nah, dari sejak lahir, manusia itu sudah diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah yang suci. Dan perkembangan manusia seharusnya berusaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah tersebut. Nah, yang kedua ada akhlak. Dalam psikologi Islam menekankan pentingnya pembentukan akhlakul karimah atau moral yang baik dan dalam perkembangan manusia agar terbentuk akhlak-akhlak yang mulia yang akan nantinya membawa keseimbangan antara psikologis dan juga kebahagiaan antara individu tersebut. Yang ketiga itu ada nafs. Nafs itu dalam konsep nafs itu mengacu pada dimensi yang dalam psikologis dalam Islam itu terdapat beberapa konsep yang berhubungan dengan nafs itu seperti nafs al-ammarah bisu, yang berarti merujuk pada nafs yang cenderung kepada hawa nafsu dan kejahatan. Dan yang kedua ada nafs al-mutmainnah yang merujuk pada nafs yang tenang dan damai. Yang keempat ada takwa. Di sini seharusnya di bawah nafs ini ada takwa ya sebelum tazkiyatun nafs, yaitu psikologi Islam itu memandang takwa itu sebagai faktor penting. Nah, tentunya kita sebagai umat Islam ya, takwa itu sangat penting
ada dalam diri manusia. Apabila manusia itu takwa, takut kepada Allah, maka dia akan terhindar dari hal-hal yang tidak seharusnya ada dalam dirinya, misalnya hal-hal buruk atau melakukan sesuatu yang jauh dari apa yang Allah perintahkan. Yang selanjutnya adalah tazkiyatun nafs. Nah, konsep tazkiyatun nafs ini mengacu pada proses pensucian dan pemurnian jiwa. Nah, dalam psikologi Islam itu memandang bahwa perkembangan manusia itu harus melibatkan upaya umum memperbaiki jiwa agar mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika manusia itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, nah maka pribadi seseorang itu akan menjadi baik seperti itu. Dan terakhir ada surah. Surah itu mengacu pada konsultasi partisipasi dalam mengambil keputusan, nah, dalam pemecahan masalah, dalam hubungan keterampilan komunikasi antar individu dengan individu lain, mungkin dalam keluarganya, dan berinteraksi sosial itu seperti apa. Selanjutnya, nah pada pengertian perkembangan manusia, termasuk pada pengertian. Nah, pada pengertian ini saya ambil secara umum terlebih dahulu. Perkembangan manusia pada dasarnya itu merupakan pola tetap yang pasti dialami oleh setiap individu, setiap manusia, setiap orang. Pada umumnya, perkembangan merupakan proses yang melibatkan pertumbuhan sejak tahap pembuahan hingga berlanjut sepanjang rentang hidup seseorang. Nah, boleh dicek nanti pada Quran surah Ar-Rum ayat 54 dan Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Itu ada tentang penciptaan manusia sejak. Selanjutnya nih, dalam perspektif Islam, apa sih pengertian perkembangan manusia itu dalam perspektif Islam? Nah, dalam pandangan Islam, perkembangan manusia itu haruslah dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh dan saling memiliki keterkaitan. Nah, ini mengandung arti bahwa setiap perkembangan itu, baik itu perkembangan fisik, perkembangan mental, sosial, emosional, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan memiliki hubungan yang sangat kuat, korelasi yang sangat kuat di situ. Pengaruh yang terakhir, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Itu tentunya kita akan mengacu pada dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, di dalam faktor internal ini kita akan lihat bahwa yang dimaksud dengan faktor internal itu adalah yang muncul dari dalam diri seseorang. Nah, dalam diri setiap individu. Nah, tentunya setiap orang itu memiliki sesuatu yang berbeda-beda yang ada di dalam dirinya, baik itu sifat maupun karakter yang sudah melekat di dalam dirinya. Nah, hal inilah yang mempengaruhi perbedaan di setiap individu, termasuk dari faktor psikologisnya, faktor kematangan fisik maupun psikologisnya. Yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal yaitu faktor yang dari luar. Contohnya itu dari dia tinggal, di mana di lingkungan dia tinggal. Nah, dinamika tersebut, perkembangannya itu akan mempengaruhi di mana dia tinggal gitu. Seperti apa keluarganya mungkin akan menjadi faktor perkembangannya mempengaruhi perkembangan fisik, psikologis dari orang tersebut, dari setiap individu. Nah, faktor eksternal ini bisa contohnya kecerdasan ya, dari ayah mungkin atau dari ibu, bakat-bakat khusus. Nah, itu bisa dikembangkan melalui faktor eksternal tersebut. Yang ketiga itu, yang selanjutnya adalah faktor lingkungan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi diri seseorang akan menjadi seperti apa. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendasari perkembangan anak usia dini. Saya mengambil ada dua faktor di sini, yaitu ada faktor keluarga, faktor masyarakat. Masyarakat ini bisa dikaitkan dengan faktor lingkungan ya, karena tidak lain masyarakat itu berada di lingkungan sekitar kita. Kita manusia tentunya
kita akan berhubungan langsung, berkomunikasi langsung dengan masyarakat, antar individu dengan individu lain, dengan kelompok lain, seperti itu. Nah, dan faktor keluarga, tentunya setiap manusia, setiap individu yang terlahir dari keluarga, yang pastinya memiliki keluarga, setiap manusia kita kan terlahir mempunyai keluarga. Mungkin ada beberapa manusia yang mungkin terlahir tidak memiliki keluarga dan tidak tahu keluarganya di mana, jadi dia itu akan fokus kepada pengaruh lingkungan atau pengaruh masyarakat yang ada di sekitarnya seperti itu. Kemudian selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulannya yang bisa kita ambil dari sini adalah perkembangan manusia itu baik secara fisik maupun psikis adalah proses yang kompleks dan berlangsung sepanjang rentang kehidupan manusia pada masa bayi, dari dalam kandungan mungkin ya, pada kemudian pada masa bayi hingga tumbuh dewasa, tentunya dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Dan manusia itu tidak lain terjadi proses pertumbuhan dan perkembangannya selama masa hidup tidak lain karena faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fisik maupun psikis manusia itu sendiri. Seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.